Dia bekerja keras sesuai dengan passionnya, dan dia tidak menuntut siapapun untuk menghargai dia. Masalah pribadi namun perlu kami sampaikan. Nah, kemudian apa yang setelah Daru lahir? Dia lahir dengan sehat. Dia bayi yang sehat, bertumbuh kembang dan sehat. Dan kami tinggal di satu kompleks kecil di Seturan. Pada waktu itu tidak seperti Seturan pada hari ini, di mana kami ada 14 rumah, semua adalah dosen-dosen Fakultas Teknik UGM dari beberapa departemen. Pada waktu itu namanya jurusan. Jadi ada teknik arsitektur, teknik sipil, teknik geologi, teknik geodesi, teknik kimia, teknik elektro, dan seterusnya. Dan itulah kemudian Daru tumbuh di lingkungan orang-orang yang bekerja berprofesi sebagai dosen di UGM. Jadi bersama teman-temannya berkembang baik sekolah. Dan pada tahun itu, Daru lahir tahun 86, saya dan teman-teman pada waktu itu sudah mulai berangkat tugas ke luar negeri untuk melanjutkan pasca sarjana, baik itu master maupun PhD. Sehingga kemudian kami juga bersyukur mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke Kanada, ke University of Waterloo, di mana saya mengambil master saya di sana. Tetapi dana tidak mencukupi untuk membawa keluarga, sehingga saya harus menabung. Tahun berikutnya, tahun kedua, baru kami jemput Daru dan ibunya bergabung kepada kami. Jadi dia ada pertama kali dia keluar dari Indonesia itu adalah tahun 1888. 1988. Kemudian saya berhasil lulus master, pulang, dan pada tahun 91 saya mendapatkan beasiswa lagi dari Kanada, yang kemudian saya bisa melanjutkan S3. Nah, kemudian Daru bergabung dengan kami. Waktu itu berangkat sudah kelas 2 dan kemudian dia sekolah di Kanada. Disitulah dia berkembang di sana. Saya merasa bahwa apa yang Daru kami itu adalah dia peroleh dari salah satunya adalah pendidikan di sana, di mana tata cara kehidupan yang baik itu dia jaga. Manners, mereka mengatakan, sopan santun. Bagaimana kalau Anda berjalan membuka pintu, di belakangnya ada orang, apa yang harus Anda lakukan misalnya. Kalau ada sesuatu bukan punya Anda mau memegang atau mengambil, apa yang harus dilakukan. Mereka itu ajarkan, dan Daru kemudian menerapkan itu. Ada values di situ. Kemudian di luar itu ada benefit yang dia peroleh dari situ. Saya ajak ke sana, yaitu dia kemudian mampu berbahasa Inggris lebih baik daripada saya. Karena anak-anak dia berkembang di situ. Dan disitulah kemudian kami pulang, yang kemudian kami kembali ke Jogja, dan Daru memulai kehidupan baru di Jogja yang harus beradaptasi dari berbahasa Inggris menjadi berbahasa Indonesia dengan sistem pendidikan yang sangat berbeda. Pada waktu itu, Bapak Ibu akan ingat, masih pada zaman Pak Harto, di mana setiap murid sekolah harus menghafal P4 dan sebagainya. Dia sangat frustrasi pada waktu itu karena dia tidak menerima pendidikan semacam itu pada waktu itu, tapi lebih pada hal-hal kebaikan apa yang perlu dilakukan, tapi bukan menghafal kata demi kata untuk itu. Dia belajar di situ, tapi dia bertahan, dan kami terangkan bahwa ini sebentar saja, nanti setelah itu kamu akan terbiasa dan segalanya akan berjalan lancar. Dia menurut untuk itu, sehingga kemudian dia masuk di SD Serayu, dan dia berprestasi sehingga bisa masuk ke SMP yang bagus di Jogja, di SMP 8, yang kemudian di situ kemudian
dia berpikir apakah ke SMA yang favorit, di mana persaingan sangat ketat di situ, SMA 3, SMA 1. Tapi kemudian kita berembuk dan dia memilih ke SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Dan di situ dia sudah mulai bertambah berani melawan arus, bukan melawan arus, tetapi memilih jalannya dia yang fit dengan mereka. Pada waktu itu semua orang ingin, kalau di SMA itu masuk ke sekolah, ke kelas IPA, karena di situ akan jadi dokter, akan jadi insinyur, akan jadi segala macam. Tapi dia memilih aku yang sosial saja. Tapi dia konsekuen untuk itu, untuk belajar situ. Apa yang dia peroleh dengan pilihan dia menjadi menonjol di kelas itu. Dan pada waktu itu kemudian ada seleksi untuk pertukaran mahasiswa se-ASEAN. Dari SMA di Jogja, dari SMA favorit, itu diberi kesempatan untuk itu. Dan Darul terpilih untuk itu. Jadi kemudian mulai dari SMA dia sudah berkenalan dengan dunia internasional, bergaul dengan berbagai budaya internasional untuk itu. Jadi dia meskipun anak tunggal tapi tumbuh secara mandiri untuk itu. Dia bukan anak tunggal yang cengeng, yang selalu merengek-rengek meminta sesuatu, tapi dia akan tunjukkan apa prestasi dia, baru kemudian orang lain terserah mau menghargai atau tidak. Itu saya amati dari kecil. Jadi dia bekerja keras sesuai dengan passionnya, dan dia tidak menuntut siapapun untuk menghargai dia. Dan itulah barangkali kemudian dia menjadi sangat populer di antara teman-teman, dan siapapun yang mengenal Darul, dia sangat disayangi oleh teman-temannya, saudara-saudaranya, dan semua yang ada. Dan itu yang sangat mengharukan dan membanggakan kami untuk itu. Dan kalau Bapak Ibu yang hadir di sini saya melihat di YouTube Darul memakai baju kuning dengan istrinya, itu bukan busana daerah Indonesia. Dia tahun lalu itu ada di Thailand karena ada reuni dengan dulu mantan-mantan delegasi ASEAN dari berbagai negara itu yang berkumpul di situ. Masing-masing rata-rata berhasil dalam karirnya bertemu di situ. Jadi dia menunjukkan rasa kebanggaan dan kebahagiaannya untuk itu. Itu yang saya sampaikan adalah betapa Darul itu adalah seorang yang mandiri, yang dia tidak harus dengan tepuk tangan, tapi dia tetap berkarya untuk kehidupan. Dan dia yang kedua, dia itu seorang yang sangat bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Jadi dia akan selalu konsekuen dengan pilihannya. Kami semua kaget pada waktu itu. Dia baru berumur, kalau dia lahir 86, 2011 itu umur berapa? 30. Lahir 86. 25. Dia minta menikah dengan istrinya yang bernama Meta Ayu Puspitantri. Saya menikah dulu umur 27, ini baru saja wisuda, tapi dia minta menikah. Lah kamu mau biaya dari mana untuk keluargamu? Tapi dia tidak risau dengan itu. Saya mau cari kerjaan di Jakarta. Apapun akan saya lakukan karena kami sudah berkomitmen untuk menikah itu. Nah, itulah kemudian dia bekerja sebagai tutor bahasa Inggris di Jakarta. Dia kos di Kelapa Gading. Dia sudah menikah. Dia harus bekerja seperti itu. Tapi juga kemudian mungkin itu adalah suatu dan
apa yang saya yakini dalam agama kami, ada takdir yang di situ. Ada temannya kemudian yang sesama tutor itu akan berangkat ke Kanada. Loh, kamu bisa ke Kanada kenapa? Aku mendaftar sebagai local staff di Kanada sih. Dia lalu kepikiran, maka dia kemudian juga melamar sebagai local staff di Myanmar pada waktu itu. Jadi kalau dia di Kementerian Luar Negeri pertama di Myanmar, dia sebenarnya belum ASN. Dia adalah seorang local staff yang kemudian harus bekerja di sana karena untuk membiayai istrinya yang sudah hamil itu. Ini yang kemudian bagi saya melihat itu sebagai tanggung jawabnya. Dia tidak menuntut orang tuanya untuk kemudian membiayai istri, tapi istrinya masih ikut dengan orang tua. Nah, disitulah kemudian pada waktu itu dia ditantang, kamu kan lulusan HI UGM, kok maunya jadi lokal staff yang barangkali kamu cuma jadi tukang fotokopi atau jadi supir, dan kemudian tidak masalah. Tapi Tuhan berikan di sana kemudian ketemu Dr. Sigit, seorang diplomat yang kemudian tahu tentang kemampuan Daru, kemudian dia diangkat sebagai asisten utamanya untuk di bidang politik untuk itu, sehingga kemudian dia makin terpacu untuk kemudian mengulang, kemudian melakukan upaya untuk bisa menjadi seorang diplomat, sehingga kemudian dia 2013 mengikuti tes, baru 2014 itu diterima sebagai ASN di Kemenlu. Itulah ada karier Arya Daru di situ. Dan disinilah pengorbanan dia, bagaimana dia harus meninggalkan istrinya yang pada waktu itu juga seperti ibunya dulu ada kesulitan kehamilan, tapi juga sama prosesnya. Dia harus bed rest, tapi kemudian menghasilkan anak pertama, cucu saya pertama yang diberi nama Althea Alina Pangayuna. Nah, setelah menjadi ASN di Kemenlu, itulah dia mulai berkarier sebagaimana layaknya ASN. Kami bangga karena dia, yang saya sebut tadi, dia sangat bertanggung jawab dengan kehidupannya. Dia menulis buku tentang bagaimana perjalanan kehidupannya, yang kemudian setelah beberapa saat semua persyaratan dipenuhi, dia ditugaskan di Timor Leste. Dan dia pada waktu itu memilih bidding karena di situ dia pernah bercerita, seorang diplomat bisa saja di satu negara 4 tahun, tapi bisa saja 4 tahun itu ada di 2 negara, namanya cross post. Dia memilih itu, tapi banyak yang suka itu sehingga harus bidding. Dan dia mendapatkan bidding itu, jadi 2 tahun di Timor Leste, di Dili, kemudian 2 tahun di Argentina. Nah, kami semua bangga dengan prestasi dia, dan dia selalu mengabarkan keberadaannya kepada kami, karena sekarang kan dengan teknologi telekomunikasi yang begitu bagus, itu sudah tidak ada jarak lagi. Separuh dunia di Argentina atau di Timor Leste semua berjalan fine saja. Dia bisa mengerjakan tugas itu sehingga dia bisa kembali pulang. Dan setelah pulang itulah kemudian Arya dari Pangayunan, dia kerja, kalau manggil saya, mengikuti teman-temannya di Kanada, dan aku ditempatkan di Direktorat Perlindungan BUMN.